Halo semua, perkenalkan nama saya Densi Marianti Metubuki dengan NIM 20111400053 dari kelas A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi dari modul 8 mengenai strategi pembelajaran IPS pada materi gejala alam Indonesia, negara-negara tetangga, dan peranan Indonesia di era globalisasi. Nah, di sini untuk menguraikan materi pada modul ini, kegiatan belajar dibagi menjadi 3 kegiatan, yaitu yang pertama strategi pembelajaran pada materi perkembangan wilayah Indonesia, yang kedua strategi pembelajaran pada materi keadaan alam dan sosial negara tetangga, yang ketiga strategi pembelajaran pada materi peranan bangsa Indonesia di era global. Nah, yang pertama yang akan kita bahas di sini yaitu pembelajaran tentang perkembangan wilayah Indonesia. Nah, untuk memperkenalkan wilayah Indonesia, kita dapat menunjukkan letak Indonesia pada globe maupun peta. Nah, pada globe, Kepulauan Indonesia terlihat membentang pada suatu bagian di garis khatulistiwa. Batas paling utara terletak pada garis 6 derajat lintang utara, dan batas paling selatan terletak pada garis 11 derajat lintang selatan. Di sebelah barat, garis yang membatasinya adalah garis 95 derajat bujur timur, sedangkan batas paling timur pada garis 141 derajat bujur timur. Nah, letak dan juga posisi Indonesia pada garis khatulistiwa tersebut menjadikan Indonesia beriklim tropis dengan ciri-ciri yang pertama mendapatkan sinar matahari setiap tahun, memiliki suhu udara yang relatif panas, dan memiliki curah hujan yang tinggi. Selain itu, panjang wilayah Indonesia dari barat ke timur yaitu garis meridian 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur berpengaruh terhadap pembagian wilayah waktu di Indonesia, yaitu waktu Indonesia Timur, wilayah waktu Indonesia bagian tengah, dan wilayah waktu Indonesia bagian barat. Nah, sedangkan pada peta, Kepulauan Indonesia akan terlihat berada di antara hamparan benua Asia dan benua Australia. Selain itu, tampak pula berada di antara Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Nah, keadaan letak geografis Indonesia yang demikian mendudukan Indonesia pada titik simpul persilangan antara dua benua dan dua samudra. Kedudukan Indonesia di antara dua samudra dan dua benua ini dinamakan letak geografis. Nah, kedudukan letak Indonesia berpengaruh terhadap keadaan iklim di Indonesia. Pergiliran musim penghujan dan kemarau disebabkan oleh pengaruh angin musim yang berhembus dari benua Asia ke benua Australia dan ataupun sebaliknya. Selain itu, secara internasional, antara dua benua tersebut mendorong setiap pelancong untuk bersinggah di Indonesia. Nah, sebagai tempat persinggahan, tentu saja memiliki keuntungan dan juga kerugian. Nah, keuntungannya mendapat kunjungan dari para pelancong sehingga hotel-hotel terisi penuh, bahan makanan, minum, dan barang-barang lainnya juga terjual. Sedangkan kerugian atau dampak negatifnya, Indonesia akan dijadikan persinggahan para mafia obat terlarang dan barang selundupan lainnya. Dengan demikian, Indonesia berpotensi sebagai negara perdagangan gelap internasional. Nah, yang kedua pembelajaran tentang keadaan alam dan sosial negara tetangga.
Negara-negara tetangga yang disajikan dalam ilmu pengetahuan sosial itu adalah negara Asia Tenggara, ditambah Australia dan juga Papua Nugini. Nah, untuk menyampaikan materi yang disajikan melalui peta pikiran itu dibutuhkan wawasan yang luas dari guru. Nah, ada beberapa pilihan variasi dalam menyampaikan materi tentang negara-negara, yaitu yang pertama itu pola strukturalis, yaitu setiap negara dibahas berdasarkan sub-pokok bahasan yang sama. Yang kedua itu pola keunggulan komoditas. Yang ketiga pola impian siswa. Nah, pola impian siswa ini lebih bersifat humanis dan menghargai minat siswa, karena siswa diminta untuk meningkatkan keinginannya dengan baik. Satu contoh negara tetangga Indonesia dengan sejumlah ikon atau ciri khas yang dapat diambil sebagai tema penggalian peta pikir, yaitu Malaysia. Nah, Malaysia adalah negara tetangga yang berbatasan di laut dan juga di darat. Nah, perbatasan di laut berada di Laut Cina Selatan, sedangkan di darat yaitu di Pulau Kalimantan. Penduduk Malaysia umumnya pemeluk agama Islam 50%, agama Buddha 70%, kepercayaan tradisional Cina 12%, Hindu 7% dan Kristen 6%. Kepercayaan lainnya 5%. Nah, menurut sejarahnya, Malaysia pernah dikuasai oleh Raja Sriwijaya pada abad ke-8 dan yang kedua Majapahit pada abad ke-13. Nah, ketika Majapahit runtuh, mereka menjadi sebuah kerajaan Islam, tetapi kemudian dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa, yaitu bangsa Portugis pada tahun 1511, Belanda pada tahun 1641, dan Inggris pada tahun 1786. Nah, Malaysia merdeka dari Inggris pada tahun 1957 dan pada tahun 1963 dibentuk Federasi Malaysia yang mencakup Singapura. Namun pada tahun 1965 Singapura menjadi negara tersendiri. Nah, materi yang ketiga tentang pembelajaran mengenai peranan bangsa Indonesia di era global. Ciri adanya kehidupan globalisasi adalah perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Perkembangan teknologi informasi seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet memacu perjalanan globalisasi yang sangat cepat. Globalisasi juga meningkatkan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, terutama televisi, film, musik, dan juga transmisi berita dan olahraga internasional. Menurut Henry Abeng, perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk globalisasi produksi, globalisasi pembiayaan, globalisasi tenaga kerja, dan globalisasi jaringan informasi. Nah, globalisasi produksi di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Sedangkan untuk globalisasi pembiayaan, perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi di semua negara di dunia. Sedangkan globalisasi tenaga kerja, yaitu perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja di seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional yang diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional atau buruh kasar yang biasa diperoleh dari negara berkembang. Dan yang terakhir tentang globalisasi jaringan informasi, di mana masyarakat di suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi.
Nah, dengan adanya zaman globalisasi, konsumen akan memperoleh barang dengan pilihan yang sangat beragam. Dampaknya akan meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. Dan juga perdagangan yang lebih bebas memungkinkan masyarakat dari berbagai negara mengimpor lebih banyak barang dari luar negeri. Hal ini menyebabkan konsumen mempunyai pilihan barang yang lebih banyak. Selain itu, konsumen juga dapat menikmati barang yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah. Globalisasi bagi negara berkembang akan memperburuk neraca pembayaran. Barang-barang impor di negara berkembang akan melimpah sehingga nilai impor negara tersebut akan naik melesat. Sebaliknya, karena negara berkembang tidak memiliki sumber daya manusia yang unggul, maka tidak akan mampu bersaing. Akibatnya banyak barang hasil produksi negara berkembang tidak laku dijual di negara lain. Nah, bangsa Indonesia sedang berusaha tampil berperan dalam era global. Salah satu usahanya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Peranan Indonesia sampai saat ini sebagian besar masih sebagai konsumen pasar dunia yang melimpah di Indonesia seperti kendaraan bermotor, alat komunikasi, jasa telekomunikasi, bahan pangan, dan bahan pakaian didatangkan dari luar. Pada saat bangsa Indonesia ikut berperan aktif di dunia pasar bebas, Indonesia sedang dihadapkan pada masalah krusial, yaitu persyaratan pasar bebas yang harus ramah lingkungan. Nah, dampak yang kini terasa adalah lahan olahan menjadi semakin padat dan juga pecah-pecah atau terbelah ketika musim kering. Penyebabnya adalah pupuk kimia sekaligus mematikan mikroba yang berperan sebagai penggembur lahan serta penyedia unsur hara bagi tanaman. Dalam konteks perdagangan global, sektor usaha kecil dapat mempertahankan perekonomian dalam negeri. Walaupun modalnya kecil, tetapi dapat berputar di dalam negeri. Sebaliknya, jika membeli barang produk luar negeri, maka keuntungannya akan mengalir ke negara asalnya. Nah, demikian pembelajaran kita tentang modul 8 ini. Sekian dan terima kasih.